Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina faman yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya. Kita bersyukur dengan memuji Allah, yaitu dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang mengatur sekalian alam. Kemudian tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah, yaitu dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insya Allah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-12, yang ke-13. Ya, terakhir sebelum ini ayat yang ke-12. Kita akan lanjutkan ayat yang ke-13, 14, 15 dan 16. 4 ayat, yaitu dari ayat yang ke-13 hingga yang ke-16 masih lagi menerangkan tentang kisah Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi yaitu penghuni goa. Yang sebelum ini sudah diterangkan bahwasanya yang dimasukkan dengan penghuni goa itu adalah beberapa orang anak muda yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah kokohkan keimanan mereka dan mereka hidup di zaman yang ketika itu dikuasai oleh seorang raja yang zalim, yang dalam tafsir disebutkan namanya Diqyanus. Kepercayaan raja dan penduduk negeri itu pada masa itu adalah menyembah berhala. Tetapi anak-anak muda ini tidak mau mengikuti kepercayaan raja dan kepercayaan penduduk negeri itu pada masa itu. Jadi mereka menyembunyikan keimanan mereka. Kemudian sampai masanya mereka menyatakan keimanan mereka. Mereka dipanggil oleh raja. Karena raja tahu, diberitahu bahwasanya ada beberapa orang anak muda yang tidak mau menyembah berhala, maka mereka dihadapkan kepada raja, anak-anak muda itu. Tapi anak-anak muda itu bersikukuh, yaitu teguh pendirian. Ketika raja bertanya kepada mereka siapa yang mereka sembah, maka mereka mengatakan yang kami sembah adalah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi ini, dan kami tidak menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka ini adalah pemuda yang gagah perkasa, yang berani menyatakan keimanan. Nah, ada orang-orang beriman ketika mendapat ancaman atau tekanan tetap beriman. Mereka beriman, tetapi mereka tidak berani menyatakan keimanan karena takut hukuman. Karena pada masa itu siapa yang tidak mengikuti kepercayaan raja akan dihukum bunuh. Tetapi para pemuda ini berani menyatakan di hadapan raja bahwasanya Tuhan kami adalah pencipta langit dan bumi ini. Ini nanti yang akan kita bahas di ayat yang ke-14. Kemudian mereka sesama mereka, karena mereka ini ada beberapa orang,
mereka saling nasihat menasihati, saling kuat menguatkan, sehingga mereka tetap beriman kepada Allah, dan Allah Subhanahu wa taala teguhkan keimanan mereka. Akhirnya karena mereka akan dibunuh, maka Allah pula memberikan karunia kepada mereka. Sebelum mereka dibunuh, mereka dapat lari dari raja, dan mereka pergi mereka pergi ke gua untuk berlindung. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala, seperti mana yang mereka yakini bahwasanya Allah akan memberikan rahmat kepada hamba yang beriman kepadanya, maka mereka diberi rahmat oleh Allah. Nanti dalam kajian yang akan datang, yaitu rahmat itu berupa ditidurkan mereka selama 309 tahun. Nah, jadi dalam beberapa ayat yang akan kita pelajari ini, sebagai lanjutan dari beberapa ayat sebelumnya, yaitu menerangkan tentang penghuni gua yang beriman kepada Allah dan berani menyatakan keimanannya itu di hadapan raja yang zalim yang akan menghukum bunuh mereka. Dan karena keberanian mereka itu, Allah berikan keteguhan hati dan Allah limpahkan rahmat kepada mereka. Dan dengan rahmat itu terpelihara iman mereka, dan mereka mendapat kedudukan yang tinggi, yaitu yang sebelumnya keyakinan mereka itu adalah keyakinan berdasarkan ilmu yang mereka miliki, yang disebut dengan ilmul yakin. Tapi kalau sudah mendapat karunia Allah, maka naiklah kedudukannya menjadi ainul yakin, karena keyakinan mereka itu terbukti, yaitu tanda kekuasaan Allah itu mereka sendiri yang mengalami. Nah, maka naiklah kedudukan mereka menjadi orang-orang yang memiliki keyakinan yang betul-betul mereka rasakan sendiri bukti nyatanya. Nah, kalau berulang berkali-kali bukti nyata keyakinan itu, itulah yang disebut sebagai keyakinan tingkat tinggi, yang mungkin kita sudah dengar juga istilahnya, yaitu hakul yakin. Nah, jadi ada ilmul yakin, ada ainul yakin, ada hakul yakin. Nah, kita ini kira-kira di kedudukan mana kita sekarang? Di ilmul yakin? Kalau ilmu yakin ini, seperti apapun ancaman dan apapun taruhannya, tidak akan berubah, tidak akan goyah, teguh pendirian. Nah, itu ilmu yakin. Allah pasti akan jaga kita. Nah, itu ilmu yakin. Karena Allah berjanji bahwasanya Allah akan menjaga hamba-hamba yang beriman dan berserah diri kepadanya. Sudah sampai kita ke tempat itu, ke kedudukan itu? Belum lagi. Lalu di mana kita sekarang nih? Nah, kalau sudah sampai ke situ, kita berharap dinaikkan lagi ke ainul yakin, karena kita melihat bukti-bukti itu dalam kehidupan keseharian kita. Betul lah, tanda kekuasaan Allah ada betul dalam hidup yang kami lalui sehari-hari. Berarti sudah sampai ke ainul yakin. Yang seperti ini sudah semakin kokoh keyakinannya. Dan kita berharap berulang rahmat dan karunia Allah itu kita dapatkan, sehingga keyakinan kita itu tidak akan berubah, tidak akan berubah apapun, seperti apapun keadaannya, dan bagaimanapun syaitan menggoda kita atau berusaha menyesatkan kita. Nah, kita berharap ketika kita meninggal dunia itu, keyakinan yang kita miliki itu bukan hanya ainul yakin, tetapi hakul yakin. Nah, itulah harapan kita. Jadi mengapa kita menghadiri majlis ilmu ini? Untuk menambah pengetahuan. Semakin bertambah pengetahuan, maka semakin teguh keyakinan kita, dan mudah-mudahan dengan keyakinan yang teguh itu kita menjadi istiqamah, tetap pendirian sampai ke akhir hayat kita. Inilah sebagai muqaddimah dari 4 ayat yang akan kita pelajari, yaitu masih lagi menceritakan tentang penghuni-penghuni gua
yang mana mereka adalah para pemuda yang beriman dan menyatakan keimanan mereka. Sebagaimana biasa, kita akan membaca terlebih dahulu ayat yang kita pelajari, kemudian kita terjemahkan kata per kata, tujuannya supaya kita lebih dekat dengan ayat. Kemudian nanti ketika kita mempelajari ayat ini melalui tafsir, kita semakin dekat lagi dengan kandungan ayat, dan akan lebih mudah kita untuk menjadikan ayat ini sebagai pelajaran atau petunjuk di dalam hidup kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Wa rabatna 'ala qulubihim idh qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard lan nad'uwa min dunihi ilaha laqad qulna idzan syatata haula'i qaumun ittakhadhu min dunihi alihah laula ya'tuna 'alaihim bisultanin bayyin faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba wa idh i'tazaltumuhum wa ma ya'buduna illa Allah fa'u ilal kahfi yanshur lakum rabbukum min rahmatih wa yuhayyi' lakum min amrikum mirfaqa. Allah berfirman, nahnu, kami di sini adalah Allah. Kami naqussu, mengkisahkan atau menceritakan, alaika, kepadamu. Mu di sini siapa? Nabi Muhammad. Jadi Allah menceritakan kepada Nabi Muhammad naba'ahum, berita mereka atau kisah mereka. Mereka siapa? Penghuni gua yang disebutkan dalam ayat sebelum ini. Bil haqq, dengan sebenarnya. Maknanya kisah ini menjadi kisah yang benar, seperti apa yang berlaku pada masa dahulu, seperti itu. Tidak ada tokok tambahnya, tak ada dikurangi, tak ada berubah. Seperti apa yang berlaku, seperti itulah yang diceritakan. Innahum, sesungguhnya mereka, fityatun, para pemuda, amanu, beriman, birabbihim, kepada Tuhan mereka, wazidnahum, dan kami tambahkan kepada mereka hudan, petunjuk. Kita ulang dari pangkal ayat. Kami kisahkan kepadamu wahai Muhammad kisah mereka dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka para pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan kepada mereka petunjuk. Jadi kisah Ashabul Kahfi adalah kisah para pemuda yang beriman kepada Allah. Ayat berikutnya, warabatna, dan kami teguhkan, ala qulubihim, hati mereka. Kami Allah, mereka penghuni gua itu, para pemuda itu, kami teguhkan hati mereka. Ketika kamu, mereka berdiri, faqalu, lalu mereka berkata, Rabbuna, Tuhan kami, Rabbus samawat, Tuhan pencipta langit, wal ard, dan bumi. Berdiri dan berkata. Ada dua ya, berdiri dan berkata. Nanti dalam tafsir kita sebutkan, mereka berdiri di hadapan raja dan berkata kepada raja, Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi. Lan, sekali-kali, lan nad'uwa, kami tidak akan menyeru, min dunihi, selainnya, selain Tuhan langit dan bumi. Yang dimasukkan Tuhan langit dan bumi itu siapa? Allah. Ilahan, Tuhan yang lainnya. Jadi kami tidak akan menyeru Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Oh, gagah sekali ya.
di depan raja berarti bertentangan, berlawanan dengan kepercayaan raja. Laqad, sesungguhnya, kulna, kalau kami menyembah Tuhan selain Allah, dan itu pula yang kami nyatakan di mulut kami, idzan, dengan demikian, syatata, syatata maknanya kami sudah melampaui batas, yaitu sudah berbohong. Dan kebohongan itu kebohongan yang besar, karena kebohongan berkaitan dengan kepercayaan, berkaitan dengan keimanan. Kalau berkaitan dengan kepercayaan, itu masalah besar. Kita ulang dari pangkal ayat. Dan kami teguhkan hati mereka ketika mereka berdiri, lalu mereka berkata, Tuhan kami, Tuhan pencipta langit dan bumi, sekali-kali kami tidak akan menyeru selainnya, selain Allah sebagai Tuhan. Apabila demikian, apabila kami mengatakan selain Allah Tuhan, sesungguhnya kami apabila berkata demikian, kami telah melampaui batas. Ayat berikutnya, haula, mereka ini, kaumuna, kaum kami, ittakhadhu, mereka mengambil, min dunihi, selainnya, maknanya selain Allah, aliha, sebagai Tuhan-Tuhan. Jadi kaum para penghuni gua itu, kepercayaan mereka menyembah Tuhan-Tuhan selain Allah. Tuhan-Tuhan mereka itu berhala-berhala, patung-patung. Laula, apakah, mengapa mereka, atau mengapa mereka tidak ya'tuna, mendatangkan, alaihim, ke atas mereka, bisultanin, dengan alasan bayyin, yang nyata. Mengapa mereka tidak tampil mengemukakan alasan yang nyata, yang benar, yang jelas, sebab mereka menyembah berhala itu apa? Jadi mereka menyembah berhala itu tak ada alasan, karena hanya mengikut kepercayaan nenek moyang mereka. Jadi mereka mendapati nenek moyang mereka, ayah mereka, datuk mereka menyembah berhala, maka mereka pun menyembah berhala. Kalau ditanya apa sebab menyembah berhala, kami pun tak tahu. Bermakna mereka tidak punya alasan yang nyata. Jadi kata penghuni gua ini, apakah mereka itu tidak mengemukakan alasan yang nyata sebagai alasan membenarkan mereka untuk menyembah selain Allah Subhanahu wa taala? Perkataan ini untuk menerangkan bahwasanya kaum itu dalam kebodohan, atau kalau kebodohan tak tahu siapa Tuhan yang sebenarnya, atau tahu Tuhan yang sebenarnya tapi masih juga menyembah berhala, maka itu disebut apa? Kesombongan. Sombong, sudah tahu masih juga mengikuti yang sesat, yang salah, itu namanya sombong. Faman azlamu, maka siapakah yang lebih zalim, mimman iftara, daripada orang yang mengada-adakan Allah, terhadap Allah, kadziban, dusta. Dusta apa? Yaitu dusta bahwasanya di sana ada Tuhan selain Allah. Maka prinsip yang paling pokok, yang paling utama, yang paling berharga dan menentukan dalam hidup kita itu adalah la ilaha illallah. Ini ayat ini sebenarnya meneguhkan kalimah itu. Dan kalau menyimpang dari la ilaha illallah itu adalah dusta. Kita baca dari awal ayat. Mereka, kaum kami, mengambil selainnya, selain Allah, sebagai Tuhan-Tuhan. Apakah mereka, atau mengapa mereka, atau kalaulah mereka itu mau atau bisa mendatangkan alasan yang nyata sebagai bukti kebenaran kepercayaan yang mereka anut itu, maka alangkah zalimnya
Maka siapa lagi kah yang paling zalim dari orang yang mengada-adakan dusta terhadap Allah Subhanahu wa taala? Ayat berikutnya. Wa idh i'tazaltumuhum, dan idh tatkala i'tazaltumuhum, kamu menjauh dari mereka, atau ada juga yang menerjemahkan meninggalkan mereka. Ini perkataan penghuni gua itu sesama mereka. Jadi mereka saling nasihat menasihati, ingat mengingatkan. Dan ketika kamu, wahai saudara-saudaraku yang lain atau teman-temanku yang lain, sahabat-sahabatku yang lain, ini perkataan penghuni gua kepada temannya, apabila kamu berpaling dari mereka atau menjauh dari mereka, meninggalkan mereka, wa ma ya'buduna, dan apa-apa yang mereka sembah, illallah, selain Allah, fa'u, maka pergilah mencari perlindungan, ilal kahfi, ke gua, yansyur lakum, niscaya akan memberikan kepadamu, Rabbukum, Tuhanmu akan memberikan kepadamu mir rahmatih, dari rahmatnya. Jadi kalau kamu pergi mendapatkan perlindungan ke gua untuk menjaga imanmu, maka Tuhan kamu nanti akan memberikan rahmatnya, wa yuhayyi lakum, dan menyediakan untuk kamu, min amrikum, dari urusanmu, mirfaqa, sesuatu yang bermanfaat. Jadi Allah telah menyediakan sesuatu yang bermanfaat untukmu dalam menyelesaikan urusanmu itu. Urusan apa yang dihadapi oleh para penghuni gua itu? Urusan berhadapan dengan raja yang zalim, yaitu mereka akan menjalani hukuman mati kalau mereka tetap juga menyatakan keimanan mereka dan mereka tidak mau mengikuti kepercayaan raja. Nah, keyakinan mereka itu, yaitu mereka yakin bahwasanya Allah akan memberikan rahmat dan Allah menyediakan yang bermanfaat. Keyakinan mereka itu berbuah, buahnya yaitu rahmat Allah berupa mereka ditidurkan, kemudian bermanfaat karena mereka masih diberi kesempatan hidup dalam keadaan beriman, kembali ke tengah masyarakat, kemudian menyampaikan dakwah sehingga masyarakat pun beriman. Nah, ini adalah tanda kekuasaan Allah yang luar biasa, yaitu mereka menjauh dari kaum, kembali lagi kaum itu sudah berubah dan mereka dapat menyampaikan dakwah kepada kaum tersebut. Itu sudah berapa lama itu? Sudah berlalu 309 tahun lamanya. Jadi memanjang umur mereka, kemudian umur yang panjang itu umur yang bermanfaat, karena sisa umur itu bisa digunakan untuk menyampaikan kebenaran. Kalau mereka pergi berlindung ke dalam gua, kemudian di dalam gua itu mereka menjaga iman mereka, kemudian mereka meninggal dunia, berakhir sampai di situ cerita. Tetapi ini tidak, mereka bukan berakhir dalam gua meninggal dunia, enggak, tapi mereka dibangunkan kembali oleh Allah dan mereka kembali ke kaum mereka. Ini adalah rahmat atau karunia Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada orang-orang tertentu saja. Karena pemberian itu adalah pemberian yang istimewa. Masih ingat apa yang kita sampaikan semalam? Pemberian yang istimewa hanya diberikan kepada orang yang istimewa. Kalau kita biasa-biasa saja, maka pemberian yang akan kita terima itu pun biasa-biasa saja. Kalau mau mendapatkan pemberian yang istimewa dari Allah, maka jadilah orang yang istimewa. Kalau mau mendapat pemberian yang luar biasa, jadilah orang yang luar biasa. Inilah para pemuda dikisahkan kembali untuk menjadi contoh dan teladan. Mudah-mudahan kita mendapat pelajaran. Ini 4 ayat yang akan kita pelajari. Selanjutnya kita pindah ke tafsir ayat. Jadi yang tadi itu belum lagi pembahasan secara terperinci, baru pendahuluan, kemudian terjemahan,
kemudian tafsir ringkas, kemudian barulah kita membahas ayat ini dengan lebih detail lagi. Ayat 13. Nahnu nakussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Nahnu, kami, nakussu, mengkisahkan. Kata kisah itu diambil dari bahasa Arab. Kisah. Kisah ini cerita. Kami kisahkan, kami ceritakan. Kalau kisah, maka kita mesti cari apa makna bahasa dari kata kisah ini. Rupanya kisah ini maksudnya adalah tatabbu'ul athar. Ada satu alat yang digunakan untuk memotong kain. Apa nama alatnya? Gunting. Biasanya tukang jahit itu kalau mau menggunting kain kan diukur. Umpamanya untuk kita ini diukurlah badan kita ini. Lengan kita berapa ukurannya, panjangnya berapa. Nanti tukang jahit sebelum menggunting kain itu dia buat terlebih dahulu apa? Pola dari pena kapur, pena kapur. Kemudian gunting itu akan mengikuti pola tersebut. Nah, jadi gunting disebut gunting dari kata kisah karena dia mengulang kembali yang sudah ditulis itu, yang sudah dibuat itu, yang berupa pola itu. Maka kisah disebut kisah adalah menyebut kembali apa yang sudah terjadi pada masa dahulu. Jadi kalau seperti yang terjadi itu yang disampaikan namanya kisah. Tapi kalau tidak seperti yang terjadi itu yang diceritakan namanya dusta atau dongeng. Maka apabila Allah yang berkisah bermakna seperti apa yang terjadi pada masa dahulu, seperti itu yang Allah sampaikan. Seperti apa yang Allah sampaikan, seperti itu yang terjadi pada masa dahulu. Sama antara yang disampaikan dengan yang terjadi. Itu makna kisah. Siapa yang bisa berkisah tentang Nabi Adam alaihissalam? Tak akan ada yang. Apa sebab? Kita tak punya pengetahuan tentang masa yang lalu itu. Siapa yang bisa mengkisahkan kembali tentang Nabi Adam? Itu Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah ketika mengkisahkan kembali apa yang sudah terjadi, bermakna dalam kisah itu pasti ada pelajaran. Kalau tidak, kisah itu menjadi kisah yang tidak ada nilai, tidak ada manfaat. Mustahil Allah menyampaikan kisah yang tidak ada nilai atau yang sia-sia saja bagi hidup kita. Maka di dalam kisah Ashabul Kahfi ini banyak nilai kehidupan. Tinggal lagi pandai kita lah mencari apa saja nilai yang ada di dalam kisah Ashabul Kahfi. Di antaranya adalah di dalam ayat yang akan kita pelajari ini adalah bagaimana pemuda masih di usia sangat muda, kalau orang tua beriman itu biasa. Tapi kalau anak muda beriman yang hawa nafsunya masih bergelora kemudian beriman, itu luar biasa. Kalau orang tua belum juga beriman, itu yang luar biasa. Karena sudah dekat ke pintu kubur masih belum juga beriman, itu luar biasa, keras betul lah hatinya itu. Tapi anak muda beriman, ini luar biasa. Maka salah satu dari 7 golongan yang mendapat naungan nanti di hari akhirat adalah pemuda yang mereka itu tumbuh fi ibadati rabbih, yaitu dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak disebut di situ orang tua, enggak, tapi anak muda, karena anak muda ini biasanya sibuk dengan permainan, dengan senda gurau, dengan kalau hari ini apa namanya? Games, kemudian yang menghabiskan waktu percuma begitu saja. Tapi mereka ini tidak. Mereka ini sibuk dengan keimanan kepada Allah, beribadah kepada Allah sampai mereka menyembunyikan keimanan itu di tengah kaum yang menyembah berhala, yang tenggelam dalam kemusyrikan. Nah, Allah ceritakan kembali ini
ada pelajaran di dalamnya. Nahnu naqussu 'alaika, kami mengkisahkan kepadamu wahai Muhammad, naba'ahum. Naba ini cerita yang besar nilainya. Kalau cerita biasa namanya khabar, khabarahum, kabar. Apa kabar? Oh, bermakna hanya menanyakan yang biasa saja. Tetapi apa? Naba'ahum, naba. Oh, naba ini adalah berita besar. Allah menggunakan kata naba untuk kisah Ashabul Kahfi ini karena memang dalam kisah Ashabul Kahfi ini ada tanda kekuasaan Allah yang mengherankan, yaitu ditidurkannya anak-anak muda itu dalam tidur yang panjang selama 309 tahun dan tidak ada kemudaratan apa-apa, tidak ada kesusahan apa-apa yang mereka lalui. Bahkan nanti kita akan sampai kepada ayat, mereka merasa tidur itu hanya setengah hari atau 1 hari saja, padahal tidurnya sudah 309 tahun karena Allah memberikan kemudahan kepada mereka. Matahari sampai ke dalam gua, angin cukup di dalam, kemudian mereka digerakkan bergerak berbolak-balik ke kanan dan ke kiri sehingga tubuh mereka tetap dalam keadaan segar meskipun mereka tidur berbaring ratusan tahun lamanya. Bil haqq, dengan kebenaran. Ketika ada kata dengan kebenaran, memanglah apabila Allah mengkisahkan Al-Quran, mengkisahkan apa yang terjadi pada dahulu dalam Al-Quran, pastilah kisah itu dengan benar. Tapi mengapa ada kata dengan benar di sini? Maka ulama tafsir menyebutkan bahwasanya pada masa dahulu itu sudah ada kisah Ashabul Kahfi ini dari mulut ke mulut di tengah bangsa Arab, tetapi banyak yang tidak benarnya. Biasalah, kalau cerita itu kalau dari mulut ke mulut ada yang ditambah, ada yang dikurang. Nah, ikut siapa nih yang akan mendengar ini, akan ditambah nanti supaya cerita itu menjadi menarik. Nah, tetapi Allah ingin kisah Ashabul Kahfi itu yang salah itu, yang bohong itu, yang ditambah-tambah itu, yang direkayasa itu tidak ada lagi pada masa yang akan datang. Maka disampaikanlah kisah Ashabul Kahfi ini dengan yang sebenarnya, sehingga yang dipercaya nanti itu adalah yang disampaikan dalam Al-Quran saja. Kalau bertentangan dengan yang disampaikan Al-Quran, maka akan dipinggirkan. Itulah karena Al-Quran adalah sebagai hujjah. Hujjah maknanya yang diterima. Selain dari Al-Quran, tak akan diterima. Maka kalau mau mendengar seperti apa cerita Ashabul Kahfi, jangan ambil dari buku-buku Israiliyat yang lama, tapi ambil dari Al-Quran, karena yang dikisahkan dalam Al-Quran ini adalah Allah dengan bilhaq, mengkisahkannya dengan sebenarnya. Innahum fityatun, ini baru kisahnya. Jadi setelah panjang mukadimahnya, baru Allah sebutkan, yaitu penghuni gua itu siapa? Innahum, sesungguhnya mereka, fityatun, anak-anak muda, amanu bi rabbihim, mereka itu beriman kepada Tuhan mereka, wazidnahum huda, dan kami tambah petunjuk kepada mereka. Mereka beriman dan kami tambah petunjuk. Beriman dan kami tambah petunjuk, berarti ada tambahan. Apa tambahannya? Petunjuk. Jadi apabila beriman kemudian ditambah dengan petunjuk, bermakna kedudukannya lebih tinggi. Ada orang yang sekedar beriman saja, tetapi ada orang yang beriman kemudian Allah tambahkan petunjuk, Allah tambahkan petunjuk, maka kedudukannya menjadi lebih tinggi. Ayat ini menjadi dalil oleh para ulama bahwasanya iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Hari ini bagaimana iman kita? Bertambah atau berkurang? Apabila kita banyak melakukan ketaatan, bertambah iman. Tetapi apabila ada kemaksiatan yang kita buat, maka dengan kemaksiatan itu iman berkurang. Saya kalau bulan Ramadan, Ustaz, bertambah keimanan saya. Tapi kalau masuk bulan Syawal, itu dia, susut keimanan saya. Jadi di antara mengapa kita ini menghadiri majelis ilmu,
supaya mengingatkan kita sehingga kita menjadi berhati-hati dan berwaspada. Jangan sampai iman itu turun, berkurang. Dan na'udzubillah, bisa tidak iman itu tercabut dari seseorang yang sudah beriman? Bisa. Itu yang kita sebut orangnya murtad, keluar dari kumpulan orang-orang beriman. Karena iman itu tidak tetap, bisa bertambah, bisa berkurang. Disinilah pentingnya kita senantiasa menambah ilmu, dekat dengan orang yang berilmu, kemudian melakukan ketaatan, kemudian memperhebat ketaatan itu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ujian-ujian hidup, semakin berat ujian yang kita hadapi, maka semakin banyak hendaknya bekal yang kita miliki. Karena kalau bekal kita tak cukup untuk menghadapi ujian, kita gagal dalam ujian. Allah tambahkan petunjuk kepada para penghuni gua ini karena mereka ini akan menghadapi ujian yang sangat berat, yaitu berhadapan langsung dengan raja yang zalim. Kalau bertentangan dengan kepercayaan raja itu, mereka akan dibunuh. Kalau kita lah dapat ancaman bunuh itu macam mana? Tetap beriman? Insya Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala menyayangi mereka itu karena mereka itu menjaga iman mereka, maka Allah tambahkan petunjuk kepada mereka sehingga bertambah terus keimanan mereka. Petunjuk maknanya adalah yang menyampaikan ke tujuan. Petunjuk yang di tepi jalan itu menyampaikan kita ke tujuan. Tujuan hidup kita itu mendapatkan redha Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah redai adalah, wahai para pemuda, kamu beriman dan tetap terus beriman meskipun kamu mati sekalipun. Hukuman mati pun yang akan kamu terima itu adalah yang kuredai daripada kamu keluar dari keimananmu kepadaku. Itu yang Allah redai. Maka Allah beri petunjuk kepada para pemuda itu sehingga para pemuda itu menjadi tenang menghadapi raja yang zalim itu. Ayat berikutnya. Ayat berikutnya ini sambungan dari keadaan yang dilalui oleh para pemuda itu. Iman ada, kemudian mendapat tambahan petunjuk. Satu lagi, yang ketiga, warabatna ala qulubihim, kami teguhkan hati mereka. Teguh hati. Kalau sudah teguh hati nih, dia sudah tak berubah-ubah lagi. Pamannya raja mengancam, kalau begitu kami akan pancung kamu. Pancunglah. Itu kalau hati sudah teguh. Sesungguhnya kamu bisa membunuh tubuhku, tapi kamu tidak bisa membunuh jiwaku. Itu orang yang teguh hati ya. Sampai kita ke tahap seperti ini. Insya Allah. Perlahan betul nampaknya, insya Allah. Tak ada pilihan, karena hidup ini beriman atau tidak beriman, cuma saja. Hidup ini sekarang ini ujian beriman, berhasil dalam ujian. Tapi kalau memilih kekufuran, gagal dalam ujian. Karena nanti tempat kediaman di hari akhirat dua juga. Untuk orang beriman, surga, dan untuk orang yang tidak beriman, neraka. Ini tidak beriman ini lembut lah. Kalau yang kasarnya kafir. Untuk orang-orang kafir itu di neraka. Hidup ini adalah ujian. Sampai kapan? Sampai kita meninggal dunia. Para pemuda ini adalah yang berhasil dalam ujian. Ujian yang paling berat itu sebenarnya bukan berkurangnya harta itu. Sebenarnya bukan badan yang sakit itu, bukan. Ujian yang sebenarnya ujian itu adalah berkaitan dengan iman yang di dalam hati itu. Terjaga, terpelihara iman, berhasil dalam ujian. Berkurang dan tercabut iman, na'udzubillah, gagal dalam ujian. Maka kalau bertanya kepada sahabat, kadang-kadang yang kita tanyakan badannya, apa kabar Pak? Sehat?
Nah, itu badannya kita tanya. Sekali-kali tanya, apa kabar Pak? Iman macam mana? Bertambah. Jangan badannya yang ditanya. Macam mana Pak? Iman masih tetap terjaga? Ada bertambah hari ini? Karena mendengar sahabatnya bertanya seperti itu, wah, nampaknya dia tersinggung. Jadi kamu mempersoalkan iman saya ya? Sebenarnya tujuan teman itu bertanya mengingatkan kita, karena kita ingin kita bangun itu beriman, sampai tidur lagi itu kita dalam keadaan beriman kepada Allah. Karena iman ini mudah sekali perginya atau terangkatnya dari hati. Boleh jadi seseorang itu pagi hari beriman, belum sampai ke petang dia sudah kafir. Maka kita mudah-mudahanlah saling nasihat menasihati. Kalau tidak kita dalam kerugian. Wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr, saling nasihat menasihati supaya kita tetap dalam kebenaran. Allah teguhkan hati para penghuni gua itu, dan kami teguhkan hati mereka ketika mereka berdiri. Lalu mereka berkata, berdiri berkata. Oh, bermana apabila berdiri ini ada kaitan dengan siapa yang ada di hadapan mereka. Karena setelah itu mereka berkata, kepada siapa mereka berkata? Maka ulama tafsir menyebutkan mereka dipanggil oleh raja, kemudian mereka berdiri di hadapan raja, kemudian raja bertanya kepada mereka, siapa Tuhan kamu yang sebenarnya? Tuhan kami adalah berhala yang kami sembah ini. Dan kamu siapa Tuhan kamu? Apa jawaban para penghuni gua itu? Faqalu, maka mereka berkata, Rabbuna, Tuhan kami, Rabbus samawati wal ard, Tuhan pencipta langit dan bumi ini. Oh, gagah, hebat, berani. Para pemuda berkata tegas di hadapan raja, meskipun yang mereka katakan itu pasti yang tidak disukai oleh raja, pasti yang akan dimurkai oleh raja, pasti mereka akan mendapatkan hukuman dari perkataan yang tidak disukai oleh raja itu. Tapi mereka tak peduli, karena keimanan mereka kepada Allah itu harga mati. Wah, ini istilah harga mati ya. Nah, tak ada basa-basinya lagi, karena tidak akan mungkin di dalam hati beriman kemudian di mulut mengatakan tidak, hanya karena takut kepada hukuman atau ancaman. Tidak, mereka ini para pemuda yang berani. Dan sambungannya, lan nad'uwa min dunihi ilaha, sekali-kali kami tidak akan, sekali-kali. Sekali-kali ini bermakna tegas ini. Kalau bahasa Inggrisnya never, never, forever. Itu bahasa awaknya lah. Sekali-kali kami tidak akan menyeru Tuhan selain Allah. Maksudnya, wahai raja yang mulia, masih juga lah dikatakan yang mulia, Anda menghormati raja. Andaikan memaksa kami wahai raja untuk keluar dari kepercayaan kami, kami sekali-kali tidak akan keluar dari kepercayaan kami yang sekarang ini, yaitu menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Kokoh tidak? Kalau seperti itu perkataannya, kokoh. Itu keyakinan yang kokoh. Laqad qulna idzan syatata. Kalau kami mengatakan yang seperti itu, yaitu menyembah Tuhan selain Allah, maka bermakna kami telah mengatakan perkataan yang melampaui batas. Kami tak akan buat itu. Karena itu perbuatan yang sangat tercela sekali. Karena itu adalah kekufuran, dan kekufuran itu adalah sangat tercela sekali. Allah sangat mencela perbuatan kufur. Kami tidak akan mengatakan perkataan kufur itu. Kemudian para penghuni gua itu sudah di hadapan raja. Jadi ada perkataan di hadapan raja, kemudian ayat berikutnya ada perkataan sesama mereka.
Jadi di dalam tafsir itu diberikan penjelasan supaya antara ayat dengan ayat berikutnya itu menjadi bersambung, yaitu karena mereka ini adalah anak-anak pemuka pada masa itu. Orang tua mereka itu masih dikatakan kerabat derajat, jadi masih lagi berdarah biru, masih tokoh-tokoh utama, anak-anak tokoh. Nah, jadi raja ini memberi kesempatan, jadi tidak langsung memberlakukan hukuman ke atas mereka. Jadi mereka diberi tangguh karena mereka ini masih muda, mungkin mereka akan berpikir ulang, kemudian akan merubah sikap. Jadi diberi tangguh. Ketika diberi tangguh, maka kesempatan itu digunakan untuk lari ke dalam gua. Nah, itulah dia ayat berikutnya. Jadi ketika mereka berkumpul sesama mereka, maka mereka pun berkata, haula'i qaumuna, ini kaum kita nih, kepada sesama mereka, kaum kita ini adalah orang-orang yang menyembah selain Allah Ta'ala. Mereka ini tak paham, mereka ini tak punya ilmu tentang kebenaran yang sebenarnya adalah Tuhan itu adalah Allah pencipta langit dan bumi. Tapi ini penduduk yang berada di sekitar kita ini, kaum kita ini, mereka ini menyembah berhala. Kalaulah mereka itu mau umpamanya tampil ke hadapan kita dan menyampaikan alasan mereka apa yang menyebabkan mereka itu menyembah berhala, pasti mereka tidak punya alasan yang bisa dibenarkan, karena tidak akan mungkin orang yang berakal sehat menuhankan selain Allah, apalagi berhala, meminta kepada berhala. Berhala itu mendengar tidak, melihat tidak, punya kuasa tidak, berkehendak tidak. Kemudian orang berakal mungkin meminta kepada yang tak punya kuasa? Tak mungkin. Apa yang akan bisa dia lakukan? Jadi kalau ada orang yang menyembah kepada yang tak berkuasa, maka orang tersebut adalah orang yang tidak menggunakan akal. Kalau bahasa Minangnya apa itu? Orang yang tidak berakal, orang yang tidak menggunakan akal. Orang yang menggunakan akal tidak akan mungkin meminta kepada berhala. Nah, jadi mereka ini kepada sesama mereka, para penghuni gua ini mengatakan, kalaulah kaum kita itu mau memberikan alasan apa sebab mereka menyembah berhala juga, padahal sebenarnya tidak ada alasan untuk menyembah berhala yang sesuai dengan akal yang sehat. Faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba laula ya'tuna 'alaihim bisultanin bayyin. Mengapa mereka tidak mendatangkan hujah yang nyata sebagai pembenaran terhadap kepercayaan mereka menyembah berhala itu? Karena memang tak ada hujah itu, tak ada alasan yang mereka miliki. Karena mereka menyembah berhala itu adalah karena mewarisi kepercayaan nenek moyang saja. Maka siapakah yang lebih zalim dari orang yang mengada-adakan dusta terhadap Allah? Ayat ini berupa pertanyaan. Sebenarnya jawabannya sudah jelas. Tak ada lagi yang lebih zalim dari orang yang mengada-adakan dusta. Menyekutukan Allah itu adalah kezaliman yang paling besar. Inna syirka la dzulmun azim. Sesungguhnya kezaliman itu, kemusyrikan itu adalah kezaliman yang paling besar. Kemudian perkataan mereka sesama mereka lagi. Ini ayat yang terakhir, yaitu ada di antara mereka yang mengatakan kepada sahabat-sahabatnya yang lain. Ada ulama tafsir menyebut yang berkata itu adalah yang paling tua dari mereka. Jadi yang tua itu dihormati, dihargai. Memang mereka semua sama-sama beriman kepada Allah. Kekuatan iman mereka itu sama. Tetapi ada di antara mereka yang lebih berumur dari yang muda itu, maka yang lebih berumur itu berkata, wa idh i'tazaltumuhum
apabila kamu wahai sahabat-sahabatku sekalian meninggalkan kaum kita itu yang masih menyembah berhala itu, kalau kamu meninggalkan mereka dan apa-apa yang mereka sembah selain Allah, wa ma ya'buduna illallah, setelah meninggalkan mereka pergilah ke, ini dia ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah ilhamkan mereka untuk menjaga keimanan mereka. Ketika mereka meninggalkan kaum mereka, mereka pergi ke kemana? Ini jadi cerita. Inilah yang menjadi cerita. Fa'u ilal kahfi, maka pergilah ke gua. Itu ilham. Kalau kepada manusia biasa namanya ilham. Kalau kepada Rasul namanya wahyu. Nabi ketika diperintahkan oleh Allah untuk berhijrah ke Madinah, apakah langsung berjalan menuju Madinah? Tidak. Kemana Nabi pergi menuju terlebih dahulu? Ke gua Saur, yang arahnya itu sebenarnya bertentangan dengan arah pergi menuju Madinah. Nah, siapa, atas petunjuk siapa, dengan bimbingan siapa Nabi itu pergi ke gua itu? Dengan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Fa'u ilal kahfi, ini sudah nampak rahmat Allah Subhanahu wa taala, yaitu mereka diarahkan ke gua. Karena nanti di dalam gua lah mereka akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Agak-agaklah dari penyampaian yang seperti ini, dari pemahaman kita, ketika ada yang mengatakan pergilah berlindung ke dalam gua, mereka tahu tidak apa yang akan berlaku nanti dalam gua? Tidak. Mereka tak tahu. Tapi mereka yakin tidak bahwa di dalam gua nanti mereka akan mendapatkan rahmat Allah. Itu dia penting. Jadi berusaha sajalah, dan yakinlah bahwasanya usaha itu akan mendatangkan hasil, karena itu janji Allah Ta'ala. Seperti apa hasilnya? Itu bukan urusan kita ya. Apa bentuknya? Itu bukan urusan kita ya. Maka dalam ayat ini, salah seorang di antara mereka pergilah berlindung ke dalam gua, kemudian yansyur lakum rabbukum min rahmatih, niscaya Tuhanmu akan memberikan sebahagian dari rahmatnya untukmu. Tapi apa bentuk rahmat tersebut? Tak ada disebut. Tapi mereka yakin bahwa mereka akan mendapatkan rahmat. Nah, ini dia ayatnya. Ayat ini namanya ayat syartiyah, ayat bersyarat. Penuhi syarat, nanti Allah akan penuhi pula janjinya, yaitu penuhi syarat, berusaha. Apa usaha yang bisa dilakukan? Pergi berlindung ke dalam gua. Maka mereka pun pergi ke dalam gua. Kemudian mereka yakin, yansyur lakum rabbukum mir rahmatih, niscaya Tuhanmu akan memberikan kepadamu sebahagian dari rahmatnya. Sebahagian saja, karena rahmat Allah itu besar, rahmat Allah itu banyak. Allah menciptakan berapa rahmat? Dalam sebuah hadis Allah menciptakan 100 rahmat. Kemudian Allah menahan 99 rahmat. Kemudian satu yang diberikan kepada semua makhluk yang ada di dunia pada hari ini. Jadi masih ada rahmat Allah yang Allah tahan, yang belum diberikan kepada kita, masih. Nah, maka mereka ini beradab, yaitu Allah niscaya akan memberikan sebahagian dari rahmatnya. Tapi yang sebahagian itu pun dah besar bagi kita rasanya. Ditidurkan 309 tahun. Oh, itu dah besar ya. Wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa, dan niscaya Tuhanmu, pergi berlindung ke dalam gua, niscaya Tuhanmu akan menyediakan untukmu yang bermanfaat dalam menyelesaikan urusanmu. Apa yang bermanfaat itu? Tidurmu tidur yang nyenyak, kemudian nanti kamu dibangunkan manusia dan berubah, dan ketika itu kamu dapat berada di tengah manusia dengan tenang, dengan bahagia, dengan senang, dan menyampaikan kebenaran tanpa ada siapa yang menghalang. Inilah di 4 ayat yang kita pelajari. Kisah ini masih bersambung, belum selesai,
karena masih banyak ayat berikutnya. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.